Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafrita. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas tentang bab pengenalan objek. Pengenalan objek ini ialah sebuah kemampuan mengenali jenis-jenis objek, dan ini karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Dan kemampuan ini dilakukan cepat dan tak banyak usaha. Di dalam bab ini banyak poin-poin penting. Yang pertama ada teori perseptual. Para psikolog mempelajari persepsi telah mengembangkan dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia, yaitu teori persepsi konstruktif yang menyatakan manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif, memilih stimuli, dan menggabungkan sensasi dengan memori, atau yang kita dapatkan dari pengalaman. Semisal, kita melihat orang dari jauh, nah kita tahu orang itu siapa, karena kita mengenali ciri-ciri fisiknya. Teori selanjutnya, persepsi langsung, yang menyatakan persepsi ini ada dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Contohnya, misal saya ingin membeli baju di suatu toko. Nah, teman saya bilang, jangan beli di toko itu, barangnya nggak bagus. Saya berpikir, yang dia bilang kan belum tentu benar. Makanya saya tetap datang ke toko tersebut untuk membuktikan apa yang dia bilang itu benar atau tidak. Selanjutnya ada pengenalan pola visual. Di dalam pengenalan pola visual ini ada poin organisasi subjektif. Seorang konstruktivis akan menyatakan bahwa otak bersifat interpretatif. Otak menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal-sinyal informasi. Heuristik ini penyelidikan atau perumusan-perumusan pikiran baru yang menuntun kepada penemuan sesuatu yang baru. Heuristik ini dapat dianggap sebagai suatu tebakan bagus berdasarkan aturan main yang berlaku. Algoritma dapat dipandang sebagai suatu tatanan aturan yang spesifik yang mengarahkan proses pada hasil yang sering membuat kekeliruan. Kekeliruan tersebut umumnya bersumber pada ilusi perseptual yang menyebabkan kita melihat hal-hal yang sesungguhnya tidak eksis di dunia fisik. Sejenis ilusi yang menggambarkan cara pikiran mengorganisasikan stimuli visual sekaligus menggambarkan pentingnya pikiran dalam pengenalan objek adalah ilusi yang disebut kontur ilusoris. Kontur ilusoris ini ialah persepsi terhadap bentuk, namun bentuk itu hanya ada di sistem perseptual kognitif, bukan di stimulus. Ilusi tersebut tampak seolah-olah berada di depan bentuk-bentuk lain, bukan di ground atau di latar belakang, dan memiliki banyak perseptual yang nyata, terlihat dengan jelas, meskipun para pengamat menyadari bahwa persepsi tersebut tidaklah sungguh-sungguh nyata. Selanjutnya, teori Gestalt. Di dalam teori Gestalt ada beberapa hukum Gestalt, yaitu hukum keterdekatan, hukum kesamaan, hukum penutupan, hukum simetri, hukum kontinuitas, dan hukum nasib bersama. Kalau kita sedang menguraikan sebuah stimuli perseptual, berarti kita sedang menggunakan hukum kontinuitas.
hukum kontinuitas ini yang berarti pikiran kita untuk melanjutkan atau meneruskan suatu pola sekalipun secara fisik pola tersebut telah berhenti. Selanjutnya ada perspektif kanonik. Perspektif kanonik ini ialah sudut pandang terbaik untuk menggambarkan suatu objek yang pertama muncul di pikiran saat mengingat suatu bentuk. Penggambaran kanonik ini dibentuk lewat pengalaman keseharian kita atau bisa disebut dengan eksemplar. Contohnya, misal kami meminta Anda membayangkan sebuah blender. Mungkin yang Anda bayangkan itu sebuah blender yang standar, bukannya suatu model yang tidak lazim, yang memiliki bentuk yang janggal. Selanjutnya ada pemrosesan bottom up versus pemrosesan top down. Pemrosesan bottom up ini ialah proses pengenalan diawali identifikasi bagian-bagian dari suatu pola yang jadi landasan pengenalan pola secara keseluruhan. Kalau pemrosesan top down ini proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola. Palmer menyatakan kalau pemrosesan top down ini memerlukan sejumlah waktu pelaksanaan. Selanjutnya ada pencocokan template. Pencocokan template ini tentang cara otak mengenali pola dan objek. Teori ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya ialah agar kita mampu mengenali suatu bentuk, suatu huruf, atau suatu wujud visual. Otak perlu melakukan perbandingan stimuli visual tersebut dengan suatu bentuk internal yang tersimpan dalam memori. Untuk mengenali objek yang berada di realitas eksternal, otak perlu menemukan memori tentang objek pembanding dalam memori jangka panjang. Kalau kelemahan teori ini ialah teori ini akan menghadapi suatu kesulitan. Sebagai contoh, misal pengenalan terhadap objek hanya terjadi ketika objek eksternal diidentifikasi, persis sama dengan representasi internal. Maka andai terdapat sedikit perbedaan antara objek eksternal dengan template internal, seharusnya objek tersebut tidak dapat dikenali. Andai teori pencocokan template benar, sebagai implikasinya otak harus menyimpan jutaan template, bahkan lebih, hampir-hampir tidak terhitung, agar otak dapat mengenali setiap variasi bentuk geometrik yang kita lihat. Selanjutnya teori Geon. Teori Geon ini sebuah alternatif untuk mengatasi kekakuan teori pencocokan template. Ialah sebuah teori yang mempostulatkan bahwa sistem pemrosesan informasi manusia memiliki sejumlah bentuk geometrik sederhana yang terbatas, yang dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk rumit. Selanjutnya, analisis fitur. Analisis fitur ini ialah bagaimana kita menyaring informasi dari stimuli rumit. Teori ini menyatakan bahwa pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimuli kompleks yang masuk ke retina
sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Selanjutnya ada teori prototype. Teori prototype ini ialah memungkinkan pengenalan pola-pola yang tak lazim, tapi tetap memiliki hubungan dengan prototype. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.